Ini kenapa penting belajar syama'il? Syama'il itu sifat-sifat Nabi, badannya semuanya. Sifat-sifatnya juga ada nih ketika Nabi marah gimana. Sedangkan sekarang sifat fisiknya agar kita bisa mencintai Nabi Muhammad SAW. Jadi tengkat kalbu kulungan. Ini di sini disebutkan leher Nabi, perut Nabi, lalu kulungan tuh apa di sini? Ini kulungan, lengan. Kamu hafalin ini nih. Yang ini ganteng, tampan, socah. Ini bahasa halus nih. Bahasa halusnya. Bahasa kasarnya nggak tahu tapi. Nggak apa-apa. Orang itu belajar yang bagus-bagus aja. Yang buruk-buruk nggak usah dipelajarin. Bahasa kan. Nanti kalau kamu belajar bahasa buruknya juga, keceplosan bahasa yang buruk kan jadi gak enak orang kan. Jadi ini tengket atau leher Nabi itu seakan-akan leher patung. Tahu leher patung nggak? Dia bagus, besar, bersinar lehernya Nabi. Seperti bening perak lehernya Nabi. Maksudnya ketika sahabat melihat lehernya Nabi itu seperti beningnya perak, bersih, bagus begitu lehernya. Tidak panjang dan tidak pendek. Artinya leher Nabi itu berotot gitu. Kalau yang berotot yang seperti leher patung tadi. Kalau tidak panjang tidak pendek itu dia berarti sedang gitu, sedang. Karena kadang ada panjangan. Lehernya panjang banget kan, ada yang kecil sampai begini. Nabi itu lehernya bagus, seperti kendi perak yang dicampur emas, indah maksudnya, bersinar seperti putihnya perak dan merahnya emas. Ketika Nabi menoleh dengan seluruh jasad. Kalau kita kan menoleh begini nih. Kalau Nabi menoleh ke sana, ini ikut begini menolehnya itu. Kalau menoleh ke sana begini menolehnya Nabi. Oh gitu kan. Jadi Nabi itu istiqomahnya. Bahkan sampai badan juga ikut istiqomah Nabi itu. Kalau kita menoleh kan kurang begini. Hanya kalau kita misalnya saya ngomong begini nih. Kalau ngomong ke kamu saya nggak begini. Kalau Nabi begini. Itu bagaimana perasaan para sahabat itu sangat diperhatikan oleh Nabi. Jadi setiap sahabat yang bersama Nabi itu merasa bahwa dirinya sendiri itu adalah yang paling baik di sisi Nabi. Saking Nabi itu memperhatikan para sahabat. Nah kita kita bukan nggak bisa mencoba untuk seperti Nabi, menolehnya Nabi. Kita kan banyak begini nih. Kita kan banyak. Itu satu itu begini, satu. Jadi Nabi ini bergeser itu. Jadi seluruh badannya itu menunjukkan bahwa Nabi itu bahkan sampai badannya ini totalitas. Iman Nabi sempurna total, Islamnya total, bahkan sampai menolehnya aja total. Orang kita aja biasa, saya aja lagi lebaran aja main HP. Iya. Itu maksudnya bagaimana keagungan, bagaimana Allah itu nggak sampai cinta ke Nabi, bagaimana nggak cinta begitu akhlaknya kan, sampai aja badannya ini ya. Iya, jadi sangat memperhatikan. Itu maksudnya tujuannya berjaga perasaan sahabat Nabi maksudnya itu. Kalau tujuan ini maksudnya adalah akhlak mulia Nabi, akhlak mulia. Kalau tujuan mungkin kalau level kita ya bisa untuk menjaga gitu. Tapi bagi Nabi ini levelnya sudah tinggi. Tapi kalau penilaian kita nih dari sisi kita ya untuk menjaga sahabat, perasaan, untuk menyenangkan misalnya. Tapi dari sisi Nabi sudah lain niatnya, beda level. Jadi tidak hanya menolehkan leher, enggak begini. Kalau begini kan kadang berarti saya terlalu fokus ke kamu misalnya. Yang lain cuma sampingan. Ini Nabi enggak. Tidak hanya menolehkan kepalanya saja.
ke kanan atau ke kiri, tapi seluruh badan. Hebat Nabi. Kamu cerita ke anak-anak waktu ngajar begini kan begitu. Jadi mereka sampai cinta pada Nabi, sampai pengen. Kalau anak-anak hatinya masih lembut, dia diceritakan Nabi sampai segini, nanti malam dia mimpi lagi. Jadi kalau supir kayaknya nggak tahu dah. Enggak, sejelek-jeleknya anak yang begitu dia hatinya bersih karena belum balik. Tapi nggak yakin saya. Enggak. Belikat bahu Nabi itu lebar, antara dua bahunya jauh, jadi bidang kesini enggak ringkih gitu, lebar. Di antara bahunya ada tanda nubuah, khotamun nubuah, di sisi kanan di sini. Maksudnya apa itu? Kenapa? Khotamun nubuwah. Stempel kenabian, Oh. bahwa Nabi itu adalah seorang nabi, ada stempelnya dari Allah di sini. Oh iya. Itu di stempel ketika dada Nabi dibelah. Kan ada peristiwa dada Nabi dibelah. Itu pas waktu dada Nabi dibelah dikasih stempel di sini. Stempelnya sesuai sahabat itu, ada yang melihatnya seperti ini, ada yang merabanya beda-beda. Beda-beda. Punya beda-beda karena Nabi ini nabi ya. Jadi para sahabat memahami Nabi ini sebagai orang yang benar-benar agung. Itu sampai ada sahabat dia ketika melihat Nabi enggak berani melihat mukanya. Saking agungnya Nabi di hati para sahabat. Sehingga barangkali mungkin ketika menyentuh khotamun nubuwah, stempel kenabian, ada yang mungkin gemetar, bisa jadi, atau melihatnya sambil perasaan bagaimana, sehingga beda-beda kan. Beda kondisi, beda rasa ketika menyaksikan itu. Sekarang persendian dan dua tangan. Persendian Ini. dengan risau ya, itu besar. Tapi besarnya yang indah, enggak misalnya terlalu besar, enggak. Dan kedua tangan Nabi ini besar. Nanti ada cerita Nabi ini, ada orang namanya Rukanah. Nanti ada. Rukanah itu kalau perang, kalau gulat pasti menang. Itu sedesa, sekampung lah. Kalau sekarang mungkin tingkat internasional, Rukanah ini pasti menang. Tapi ketika gulat sama Nabi, Kalah. sekali banting itu Rukanah Rukanah langsung jatuh. Berarti Nabi juga pandai gulat juga ya? Pandai gulat. Belajarnya gimana? Pandai gulat. Cuman Nabi ini walaupun pandai gulat gak pernah memukul siapapun. Gak pernah mukul laki-laki, perempuan, anak-anak, hewan, tuh gak pernah mukul tangannya. Bahkan ketika berperang, Nabi itu gak pernah membunuh orang. Bagaimana membayangkan Nabi sebagai seorang jenderal, kalau di atasnya tuh pemimpin militer tertinggi, tapi ketika Nabi itu saking percaya kepada Al-Qur'an, ketika turun wallahu ya'simuka minan nas, kalau enggak salah, Allah yang menjagamu wahai Muhammad dari manusia. Waktu turun ayat ini, Nabi itu berperang enggak noleh-noleh, maju aja. Maju Terabas itu. Terabas. Sebelum ayat turun ini, sebelum turun ayat ini enggak. Berarti Biasa. yang nyerang pasukannya aja maksudnya. Ya biasa, sesuai keadaan militer di sana, ikut kebiasaan. Tapi ketika Nabi ini turun ayat wallahu ya'simuka minas, Allah yang melindungi kamu, itu Nabi di depan langsung terabas begini. Tapi anehnya Nabi ini, sekekuatannya Nabi, dia gak pernah bunuh orang. Berarti Bayangkan. strategi perangnya juga keren juga dong. Nabi ini ngerti gak Nabi? Tingkatnya sudah bukan level manusia biasa kita. Nabi. Dan ketika berperang, Nabi itu ada peraturan, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh merusak tempat ibadah. Itu Nabi hebat. Walaupun ibadah orang kafir mungkin. Walaupun ibadah orang kafir, gereja gak boleh dirusak. Anak kecil jangan dibunuh, perempuan jangan dibunuh, itu bagaimana? Dan Nabi tidak pernah bunuh orang.
walaupun perang itu ya hebat kan. Pernah sekali itu pun nggak sampai membunuh, cuman kena gores pedang Nabi, mati dia karena memang Nabi bersabda. Telapak tangan Nabi tebal dan lebar, tapi lembut, lebih lembut dari sutra. Ini dijelaskan oleh para sahabat ketika sahabat bersalaman dengan Nabi. Dan harum, seperti harumnya telapak tangan tukang jual minyak harum. Walaupun tidak lagi pakai minyak, ini harum punya Nabi. Dan kalau salaman dengan Nabi itu Nabi nggak lepas, kecuali orang itu yang lepas baru Nabi lepas. Karena Nabi itu hadrah, artinya hadirat, artinya kalau kamu berdoa kepada Allah, pasti Allah ini, pintu Allah itu selalu terbuka, nggak tertutup. Sama dengan Nabi ini, pintu Nabi selalu terbuka. Bahkan ketika misalnya ada orang yang salaman, Nabi ini dia nggak melepaskan dirinya, kecuali hingga orang itu melepaskan, baru lepaskan. Jari Nabi panjang seperti perak, tapi panjangnya bagus. Jika Nabi Muhammad SAW bersalaman dengan orang lain, orang laki-laki, maka 1 hari penuh tangan orang laki-laki tersebut, tangannya yang bersentuhan dengan Nabi harum, saking harumnya. Jika Nabi menyentuh kepala anak kecil, maka anak kecil itu ketahuan, oh ini pasti pernah disentuh Nabi karena harum. 2 ketiak Nabi tidak berambut, halus berarti. Bisa aja begitu. Sampai begitu ya. Perut dan dada Nabi rata. Ada orang yang perutnya buncit. Ini perutnya Nabi dan dadanya rata. Perutnya tidak lebih dari dadanya, artinya tidak gendut, dan dada Nabi tidak lebih dari perutnya. Lalu rambut dada Nabi ini hingga ke pusar, panjang dan tipis, mengalir seperti tulisan begini. Ada rambutnya. Lalu punggung Nabi seperti perak dan lebar, punya bagus. Dan mayoritas badan Nabi itu tidak berbulu. Becum apa nih? Becum. Payudara dan perut Nabi tidak berambut. Anggota badan yang tidak berambut itu bersinar. Sedangkan kulungan, apa kulungan? Apa tadi kulungan? Lengan. Nah, 2 lengan, 2 bahu, dan di atas dada itu berambut itu. Dan lebat. Lengannya berambut dan 2 bahunya berambut. Rambutnya lebat dan panjang. 2 lengan Nabi Muhammad SAW lebar, besar dan kuat. Sedangkan 2 kaki, 2 siku dan 2 lutut, 2 lutut dan 2 telapak tangan, kedua belikatnya besar, dan jadi kedua kakinya maksudnya kuat, besar, 2 sikunya, terus lututnya besar, kuat. Pasal ke-7 sampai anak. Paha hingga kaki Nabi besok malam. Allahumma shalli alaihi wasallam.